Собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut memasuki bulan Februari 2026, menandai lebih dari 4 tahun peperangan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pasukan Rusia tetap melancarkan serangan besar terhadap Ukraina dengan serangan udara dan gelombang drone yang agresif, menarget infrastruktur energi, fasilitas sipil, dan jaringan listrik nasional Ukraina, menyebabkan pemadaman listrik yang meluas di berbagai wilayah, termasuk Kiev, dan memaksa pemadaman terjadwal di tengah suhu musim dingin yang ekstrim. Serangan ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan Ukraina dalam menghadapi musim dingin serta menekan kemampuan militer dan masyarakat sipilnya. Di sisi lain, Ukraina juga meningkatkan kemampuan ofensifnya, termasuk serangan jarak jauh terhadap sasaran di dalam wilayah Rusia, sambil menghadapi krisis energi yang akut akibat berulangnya serangan terhadap pembangkit listrik dari jaringan distribusi. Presiden Volodymyr Zelensky terus memperingatkan bahwa tekanan pada sistem energi negara semakin berat dan menyerukan dukungan internasional yang lebih kuat. Upaya diplomasi internasional terus dilakukan di saat yang sama dengan eskalasi militer. Amerika Serikat yang memfasilitasi negosiasi trilateral antara Washington, Moskow, dan Kiev mengusulkan tenggat waktu hingga Juni 2026 bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai dengan rencana jadwal perundingan lanjutan yang kemungkinan digelar di Miami. Menurut pernyataan Zelensky, proposal ini dimaksudkan untuk memberi kerangka waktu yang jelas demi mengakhiri perang pada musim panas, meskipun respons Rusia belum memberi hasil konkret. Perundingan yang berlangsung di Abu Dhabi pada awal Februari juga membuka ruang dialog, termasuk kesepakatan pertukaran tahanan. Namun gencatan senjata dan kesepakatan damai masih jauh dari terwujud karena perbedaan tuntutan antara kedua belah pihak. Dalam negosiasi tersebut, isu utama seperti status wilayah Donbas dan kontrol atas instalasi energi strategis tetap menjadi titik konflik yang sulit dijembatani. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, kekhawatiran terus muncul tentang resiko eskalasi konflik yang lebih luas. Kiev memperingatkan kemungkinan bahwa perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia tanpa keterlibatan Ukraina dapat berdampak negatif pada posisi Kiev dan keamanan regional. Meskipun belum terbukti secara langsung, ancaman konfrontasi yang lebih luas tetap menjadi perhatian karena keterlibatan kekuatan besar serta dampak pada hubungan Rusia dengan NATO dan Amerika Serikat. Secara keseluruhan, pertempuran di Ukraina tetaplah intens. Diplomasi internasional berjalan di bawah tekanan waktu dan harapan untuk mencapai perdamaian masih diwarnai oleh ketidakpastian besar di lapangan, serta tuntutan politik yang saling bertentangan dari pihak yang berperang. Собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Kita mulai dari yang jarang dibahas tapi efeknya bikin petah berubah. BM35 atau BM35. Ukurannya itu kecil, harganya cuma sekitar $55.000, tapi kerusakan yang ditinggalkan bikin alis dunia militer mengernyit. BM35 disebut-sebut ikut menghancurkan aset Ukraina yang nilainya jauh di atasnya, termasuk Patriot, sistem pertahanan udara paling canggih buatan Amerika yang harganya itu bisa tembus $1 miliar Amerika Serikat. Inilah ironi medan perang modern, yang murah justru memukul yang mahal. BM35 ini adalah drone kamikaze yang mulai dikerahkan Rusia sejak akhir 2023. Sekilas tampak sederhana, tapi jangan tertipu. Ini bukan drone kaleng-kaleng. Meski dirancang oleh Zala Aero di Rusia, BM35 justru memanfaatkan setidaknya 41 komponen asing, mulai dari Amerika, Swiss, Taiwan, hingga Cina. Hasilnya, performa yang jauh lebih canggih dari tampilannya.
BM-35 sering disebut sebagai evolusi dari drone Shahid dengan peningkatan besar di navigasi dan manuver, membuatnya lebih lihai menghindari deteksi radar. Drone ini bisa terbang sampai 500 km dengan kecepatan sekitar 200 km per jam dan dibekali sistem navigasi presisi plus kamera penglihatan. Artinya bukan cuma menyerang, BM-35 juga bisa mengintai. Dengan hulu ledak 40 kg, tak heran jika sistem radar dan pertahanan udara bisa lumpuh. Apalagi BM-35 ini kerap dikirim dalam jumlah besar untuk menguras amunisi pertahanan lawan. Dan yang paling bikin Ukraina was-was, temuan Januari 2026 menyebut BM-35 telah terintegrasi dengan satelit Starlink, memungkinkannya dikendalikan dari jarak jauh dan lebih kebal terhadap gangguan elektronik. Teror Rusia bukan cuma datang dari udara. Di perairan, ancaman baru mulai muncul. USV Sirius 82. Informasi soal spesifikasinya memang minim, tapi kemunculan perdananya pada Januari 2026 di delta Sungai Dnipro langsung menarik perhatian. Bukan tanpa alasan. Drone laut ini digunakan Rusia untuk misi penebar ranjau, sesuatu yang sangat krusial dalam perang sungai. Sirius 82 bisa membawa 2 ranjau sungai yang dirancang untuk menghambat, bahkan menggagalkan operasi pendaratan pasukan musuh. Tapi perannya tak berhenti di situ. Selain sebagai penebar ranjau, Sirius 82 juga bisa difungsikan sebagai aset serangan langsung menghantam target di perairan sempit. Dibandingkan drone laut seperti Magura, yang cuma efektif di laut terbuka dan terlalu bongsor untuk sungai dangkal, Sirius 82 juga lebih taktis dan fleksibel. Biayanya lebih efisien, mudah diproduksi massal, dan ideal untuk mengontrol wilayah sungai area krusial yang sekarang jadi medan perebutan baru. Secara teknis, Rusia sebenarnya sudah lama punya senjata andalan untuk menyerang target darat dari jarak jauh, Kh-55. Ini adalah rudal jelajah subsonik yang diluncurkan dari pembom strategis Tu-95MS dan Tu-160. Jangkauan operasionalnya bukan main, antara 2.500 hingga 3.000 km, cukup untuk menghantam target tanpa harus mendekat ke wilayah lawan. Dalam konflik Ukraina, Kh-55 justru sering dipakai dengan hulu ledak tiruan. Tujuannya bukan menghancurkan, tapi memancing dan menguras sistem pertahanan udara Ukraina. Setiap rudal yang dicegat berarti satu amunisi pertahanan mahal yang terkuras. Namun di balik itu, Kh-55 menyimpan bayangan yang jauh lebih mengerikan. Rudal ini sejak awal dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak 200 hingga 250 kiloton, sekitar 10 kali lipat bom Nagasaki. Meski kali ini tidak dipersenjatai nuklir, keberadaannya tetap menjadi pesan strategis yang dingin dan menekan. Rusia juga menunjukkan adaptasi cerdas lewat sistem pertahanan udara S-400 Triumph. Jika sebelumnya S-400 ini dikenal murni sebagai penjaga langit, menembak pesawat dan rudal, sekarang perannya sudah meluas. Sistem ini mulai dipakai untuk menyerang target di darat. Kuncinya ada pada satu nama, 48N6DM. 48N6DM adalah varian dari keluarga rudal 48N6 yang resmi beroperasi bersama S-400 sejak 2007. Tapi versi DM ini mengalami pembaruan penting, yaitu pada kemampuan serangan daratnya. Meski perannya berubah, performa intinya itu tidak dikorbankan. Rudal ini tetap bisa melaju sampai Mach 14 dengan jangkauan mencapai 250 km dan membawa hulu ledak 180 kg. Cukup untuk menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil maupun militer di area terbuka. Tapi ada harga yang harus dibayar. Saat dimodifikasi untuk serangan darat, akurasi 48N6DM menurun drastis. Rudal ini kehilangan panduan radar di ketinggian sekitar 3 km sebelum impact, membuat titik jatuhnya cenderung acak dan sulit diarahkan ke target spesifik. Nah, meski begitu, langkah ini menunjukkan fleksibilitas operasional Rusia. Rudal pertahanan udara sekarang dipakai sebagai alat tekanan tambahan untuk mengganggu sistem lawan, menciptakan saturasi serangan, dan memancing respon pertahanan udara musuh.
Kalau laser belum cukup, Rusia punya cara lain yang lebih brutal dan langsung. Namanya adalah Yolka, drone pencegat yang dirancang khusus untuk menjatuhkan drone musuh tanpa bahan peledak. Tidak meledak, tidak ribet. Yolka ini bekerja dengan satu cara, menabrak targetnya langsung di udara. Drone ini dibekali AI dan modul optik elektronik yang terintegrasi, memungkinkannya mendeteksi, melacak, atau mengejar target secara otomatis setelah diluncurkan. Nah, dengan kecepatan 200 hingga 250 km per jam dan jangkauan operasional hingga 3 km, Yolka bisa melakukan pencegatan frontal maupun pengejaran dari belakang. Yolka pertama kali terlihat digunakan oleh personil keamanan Rusia saat perayaan Hari Kemenangan di Moskow pada bulan Mei 2025. Sekarang, drone ini telah dikerahkan di wilayah konflik seperti Belgorod untuk menjatuhkan drone pengintai dan pengebom Ukraina cepat, presisi, dan tanpa ledakan. Rusia bukan cuma fokus menyerang, tapi juga membangun lapisan pertahanan baru yang lebih efisien. Alih-alih terus mengandalkan sistem pertahanan udara konvensional yang mahal dan jumlahnya terbatas, Moskow mulai menggeser pendekatan ke teknologi cepat, murah, dan berkelanjutan. Inilah Laser Bestov. Sistem ini dirancang khusus untuk menghadapi ancaman paling merepotkan di medan perang modern, drone FPV. Dalam hitungan 0,5 detik, Laser Bestov mampu melumpuhkan drone secara otomatis. Jangkauannya juga meningkat dari sebelumnya 700 meter menjadi 1 km. Dalam konteks Belgorod, wilayah perbatasan yang terus digempur serangan drone, sistem berbasis laser ini memberi Rusia keuntungan besar. Pertahanan bisa dijaga tanpa menguras stok rudal, tanpa kelelahan logistik, dan siap beroperasi sepanjang waktu. Satu lagi senjata Rusia yang jadi momok menakutkan di perang Ukraina, drone Lancet. Ukurannya memang kecil, gerakannya cepat, dan sangat lincah. Lancet dirancang untuk pengintaian sekaligus serangan presisi, mampu menghantam target darat, udara, bahkan di permukaan air. Dalam konteks peperangan modern, aktivitasnya membuat banyak analis menyebutnya hampir tidak tertandingi. Klaim Rusia menyebut Lancet sudah melumpuhkan lebih dari 400 aset militer Ukraina kiriman Amerika dan NATO, mulai dari radar, artileri, sistem pertahanan udara, termasuk 500 tank Ukraina. Dengan biaya rendah, Lancet mampu menjadikan pertahanan barat bernilai jutaan dolar itu sebagai sasaran empuk, menciptakan ketidakseimbangan biaya yang sangat merugikan pihak lawan. Nah, di balik dentuman drone dan rudal, satu suara terdengar jauh lebih keras. Peringatan Vladimir Putin. Pesannya tegas. Jika Eropa melangkah lebih jauh, konflik ini tak lagi bisa dinegosiasikan. Bahkan, Putin secara terbuka mengancam apa yang bisa dilakukan Rusia terhadap Eropa akan jauh lebih parah dibandingkan perang di Ukraina. Ini bukan sekadar retorika, tapi sinyal eskalasi. Per Januari 2026, perang Rusia-Ukraina telah memasuki fase paling kritis. Musim dingin brutal menekan logistik dan moral pasukan. Sementara di belakang layar, terjadi tarik-menarik kekuasaan dan diplomasi tingkat tinggi yang tak kunjung menemukan titik temu. Upaya terakhir terlihat dalam pembicaraan trilateral Amerika Serikat Rusia-Ukraina di Abu Dhabi pada Januari 2026. Pertemuan ini sempat disebut sebagai langkah besar. Tapi kenyataannya, negosiasi kembali buntu, terutama soal konsesi teritorial. Kini, dunia berada di persimpangan. Jalan damai yang macet atau eskalasi yang dampaknya bisa melampaui Ukraina. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya insiden laut biasa atau awal eskalasi besar antara Rusia dan NATO? Tonton sampai akhir, karena di segmen keempat kita akan bicara soal sesuatu yang mulai dibisikkan di Eropa. Dewan Perang dan skenario Perang Dunia Ketiga.
Sekali lagi, kita itu harus pahami satu hal penting. Minyak adalah salah satu pilar paling krusial bagi ekonomi, anggaran negara, dan kekuatan geopolitik Rusia. Apalagi di tengah sanksi Barat yang menekan dari segala arah. Sejak invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia mengandalkan apa yang disebut sebagai armada bayangan, kapal-kapal tanker yang beroperasi di zona abu-abu hukum internasional untuk menghindari sanksi ekspor minyak. Masalahnya, armada bayangan ini rapuh. Satu kapal saja ditahan, efeknya bisa berantai. Pasar bereaksi, jalur distribusi terganggu, dan pesan politiknya keras. Awal Januari, tanker MT Sofia, juga dikenal sebagai Marinera, disita Amerika Serikat di wilayah Karibia. Tak lama berselang, kapal Sagita pun menyusul masih di kawasan yang sama. Dan ini bukan kasus terpisah. Faktanya, ini sudah penyitaan ke-7 kapal tanker Rusia oleh Amerika Serikat. Tapi puncak dramanya terjadi di akhir Januari. Kapal tanker MV Greens dicegat di Laut Lepas Mediterania. Operasinya intens, pelacakan pergerakan kapal dibantu Inggris. Kapten kapal berkewarganegaraan India langsung ditahan. Perancis pun bukan pemain baru. Akhir September 2025 mereka menahan kapal Boracay yang mengaku berbendera Benin. Kaptennya warga negara Cina. Bagi Rusia, rangkaian penyitaan ini sangat berbahaya. Karena jika dibiarkan, negara dan entitas lain bisa mengklaim hak bertindak serupa. Dan ketika minyak disita satu persatu, pertanyaannya tinggal satu. Langkah apa yang akan diambil Rusia untuk menghentikan ini? Karena setelah ini situasinya justru semakin menarik. Tekanan Rusia kini terasa langsung di udara Eropa. Saat Angkatan Udara Rusia menerbangkan pembom strategis Tu-22M3 di atas Laut Baltik dikawal jet tempur Su-35S dan Su-30SM, Eropa tidak tinggal diam. Meski penerbangan ini sah secara hukum internasional, jet tempur Jerman langsung ikut mengawal. Ini bukan soal pelanggaran wilayah, ini soal pesan kekuatan. Dan pesan ini jelas. Eropa sekarang berada tepat di bawah bayang-bayang tekanan militer Rusia. Respon NATO dan Uni Eropa bukan cuma militer. Di sisi ekonomi, langkah ekstrim diambil. Uni Eropa resmi memberlakukan larangan penuh impor gas dari Rusia. Tujuannya satu, mengakhiri ketergantungan energi pada Moskow. Sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa sudah mengadopsi kebijakan ini. Namun retakan mulai terlihat. Slovakia dan Hungaria mengajukan gugatan hukum terhadap Komisi Eropa. Alasannya sederhana tapi krusial, yaitu kedua negara ini masih bergantung pada gas Rusia. Artinya, NATO dan Eropa kini berdiri di posisi berbahaya. Tekanan militer meningkat, tekanan ekonomi diputus, dan ruang kompromi semakin sempit. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, seberapa dekat NATO dan Rusia dengan perang terbuka? Di permukaan, Rusia masih bermain di jalur resmi. Konsulat Jenderal Rusia di Edinburgh menegaskan satu hal. Moskow akan mengambil semua langkah hukum untuk mendapatkan informasi soal keberadaan, kondisi, dan keselamatan para pelaut Rusia yang ditangkap, serta memastikan mereka bisa pulang. Bahasanya rapi, diplomatis, tapi sejarah Rusia menunjukkan pola yang konsisten. Jika jalur hukum dan diplomasi buntu, maka rudal yang akan berbicara. Dan satu nama yang kini menjadi momok bagi NATO dan sekutunya adalah Oresnik. Ini adalah rudal balistik terbaru Rusia. Berkecepatan hypersonic Mach 10 sekitar 13.000 km per jam. Kecepatan ini membuatnya sangat sulit dideteksi dan hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara yang ada saat ini. Tapi kunci ancamannya bukan cuma kecepatan. Oresnik memiliki jangkauan antara 3.000 hingga 5.500 km. Artinya, hampir seluruh daratan Eropa berada dalam radius serangnya. Dan ya, rudal ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Pada minggu kedua Januari, Rusia meluncurkan Oresnik dengan hulu ledak konvensional. Targetnya sebuah pabrik perbaikan pesawat kota Lviv dekat perbatasan Polandia. Hasilnya, fasilitas lumpuh total. Meski tanpa nuklir, pesan Moskow sangat jelas. Ini hanya versi ringan. Eropa langsung panik. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut situasi ini berbahaya dan menegaskan bahwa Eropa kini terbuka dan rentan. Ia bahkan mendorong agar Eropa segera mengembangkan rudal hypersonic sendiri. Nada serupa datang dari Kiev. Di Forum Ekonomi Dunia Davos, Zelensky mendesak NATO untuk bertindak sekarang. Sanksi harus diperkeras katanya, karena sanksi saat ini belum cukup menghentikan aliran pasokan ke medan perang. Dan tekanan itu membuat NATO bergerak cepat.
Semuanya masih abu-abu, belum ada deklarasi perang, pun belum ada sirene. Tapi satu hal yang jelas, Uni Eropa sedang mengalami pergeseran paling drastis dalam sejarah modernnya. Dari proyek perdamaian menjadi blok yang bersiap menghadapi perang. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban bahkan secara terbuka menyebut pertemuan para pemimpin Uni Eropa kini tak lagi terasa seperti forum politik biasa. Menurutnya, ini sudah berubah menjadi dewan perang. Pesannya keras, Uni Eropa harus bersiap berperang dengan Rusia. Sejak memasuki Januari 2026, topik di Brussel ikut berubah total. Bukan lagi soal integrasi ekonomi atau kebijakan hijau. Yang dibahas kini itu adalah mobilisasi militer, logistik senjata, dan kesiapan menghadapi konflik skala besar. Jerman menjalani transformasi paling drastis. Berlin mengadopsi doktrin kesiapan perang. Belanja militer ditingkatkan. Bundeswehr dimodernisasi. Wajib militer kembali dipertimbangkan. Dan Jerman memposisikan diri sebagai logistik utama NATO di Eropa. Prancis mengambil peran berbeda. Paris bertindak sebagai arsitek politik militerisasi Eropa, mendorong otonomi strategis, mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat, lalu mengaktifkan ekonomi perang, dan mempercepat produksi senjata. Bahkan di tingkat Eropa, mulai dibahas pembentukan tentara gabungan hingga 3 juta personil. Kesimpulannya sederhana, tapi mengerikan. Uni Eropa kini berada di atas titik kritis. Bersiap bukan lagi untuk krisis regional, melainkan untuk skenario konflik global. Perang Dunia Ketiga. Tapi tunggu dulu. Ada satu motif utama yang membuat Uni Eropa dan NATO justru berani menaikkan tensi sejauh ini. Dan menurut Vladimir Putin, motif inilah yang membongkar semuanya. Disinilah narasi berbalik arah. Vladimir Putin secara terbuka menegaskan satu hal. Rusia tidak berniat menyerang Eropa. Menurut Moskow, ketakutan akan Rusia bukanlah fakta objektif, melainkan narasi yang sengaja diproduksi. Putin menuding ada elit politik dan pembuat kebijakan di Eropa yang secara sadar menakut-nakuti publik. Tujuannya ada dua, yakni menaikkan popularitas politik dan melayani kepentingan industri militer. Bagi Rusia, ancaman Rusia hanyalah alat untuk membenarkan militerisasi Eropa, alat untuk menggelontorkan anggaran pertahanan, dan alat untuk menghidupkan kembali ekonomi perang. Pernyataan ini terdengar provokatif ya, tapi faktanya sulit diabaikan. Berbagai riset menunjukkan bahwa perang Ukraina membawa keuntungan besar bagi produsen senjata global. Dari 100 perusahaan pertahanan teratas di dunia, 39 berasal dari Amerika Serikat, menjadikannya aktor paling dominan. Di Eropa, di luar Rusia, terdapat 26 perusahaan pertahanan yang secara kolektif mencatat lonjakan pendapatan. Dan negara yang paling menonjol, Jerman. Dalam kacamata Putin, Eropa menghadapi dilema strategis. Mengakui bahwa Rusia tidak bisa dikalahkan secara strategis atau mempertahankan gengsi politik. Dan menurut Moskow, Eropa memilih opsi kedua. Putin menilai demi menyelamatkan muka mereka, negara-negara Eropa justru menghambat upaya negosiasi damai, termasuk inisiatif yang pernah datang dari Amerika Serikat dan Donald Trump. Akibatnya, konflik terus dipelihara, bukan untuk menang cepat, tapi untuk terus berjalan. Dan di titik inilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah Eropa ini sedang mempersiapkan diri untuk bertahan dari perang atau justru terjebak dalam perang yang sengaja dipelihara?